Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Angga, dan di video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang metode SAW. Jadi apa sih yang dimaksud dengan metode SAW ini? Jadi metode SAW ini merupakan singkatan dari Simple Additive Weighting, sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif atau objek pada semua atribut. Metode ini merupakan metode yang paling dikenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi multiple attribute decision making atau MADM. Jadi MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Lalu, metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating yang dapat dibandingkan lintas atribut dan bobot tiap atribut. Dan rating tiap atribut haruslah bebas dimensi, dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herli Hatfiansyah. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode SAW. Yang kesatu dari kelebihan metode SAW, metode SAW dibandingkan dengan model pengambilan keputusan lainnya terletak pada kemampuan untuk melakukan penilaian secara tepat, karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot presensi yang sudah ditentukan. Selain itu, SAW juga dapat menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada, karena adanya proses perankingan setelah menentukan bobot untuk setiap atribut. Yang kedua, menentukan nilai bobot untuk setiap atribut kemudian dilakukan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dan sejumlah alternatif. Yang ketiga, dari kelebihan metode SAW, penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dari bobot presensi yang sudah ditentukan. Kemudian ini kekurangan dari metode SAW. Yang kesatu, perhitungan dilakukan dengan menggunakan bilangan Fuji. Yang kedua, adanya perbedaan perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai atribut antara nilai benefit dan cost-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam perhitungan metode SAW. Langkah pertama adalah penentuan kriteria. Jadi pada tahap ini kita akan membuat beberapa kriteria pada studi kasus, terutama studi kasus yang dijelaskan kelompok saya itu mengenai karyawan yang akan menjadi kandidat dalam dipromosikan terhadap manajer IT. Jadi kriteria pertamanya itu adalah penguasaan aspek, terus kriteria kedua itu kemampuan memimpin, pengalaman bekerja, dan usia. Nah, pada tahap selanjutnya adalah tabel ranting kecocokan dari setiap alternatif dan setiap kriteria. Jadi pada tahapan kini kita akan membuat sebuah tabel yang berisinya adalah nilai-nilai dari kriteria yang telah dibuat. Contoh, usianya adalah 29 tahun. Untuk pengalaman bekerja ada 10% ataupun 20%, dan kemampuan memimpin contohnya 50%, tergantung orangnya sih. Nah, pada tahapan ini kita akan membentuk sebuah matriks keputusan
Untuk jelasnya bisa dilihat dari video yang akan dijelaskan oleh Ryan. Nah, untuk langkah ketiga kita akan normalisasi dari matriks yang telah dibuat. Bisa dibilang kita akan menentukan nilai maksimal dan minimal. Untuk lebih jelasnya kita tonton saja Ryan yang akan menjelaskan. Tapi selanjutnya sih. Nah, untuk langkah ketiga adalah tentunya kita akan membentuk sebuah matriks R. Jadi dari perhitungan nilai max dan min tentunya akan membuat sebuah matriks R yang baru. Langkah ketiga adalah perangkingan tersebut dari penjumlahan perkalian yang telah dilakukan, maka matriks yang ternormalisasi R dengan faktor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar sebagai alternatif. Nah, untuk poin ini mungkin yang akan dijelaskan Ryan, terutama dalam perhitungannya. Di sini saya akan menjelaskan secara globalnya saja terhadap poin-poin tahapan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajril Destiandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode SAW. Itu saya menjelaskan tentang rumus dari si SAW itu. Di sini ada rumus tentang formula untuk melakukan normalisasinya itu gimana. Nah, untuk keterangannya itu RIJ yaitu rating kinerja ternormalisasi, max IJ nilai maksimum dari setiap baris dan kolom, untuk min IJ nilai minimum dari setiap baris dan kolom, x IJ baris dan kolom dari matrik. Nah, dengan RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif I pada atribut CJ, I sama dengan 1,2 dan seterusnya, M dan J sama dengan 1,2, dan seterusnya sampai N. Nah, untuk si rumusnya ini jadi jika J adalah atribut keberuntungan untuk benefit. Nah, untuk yang min X nya itu jika J adalah atribut biaya cost. Nah, untuk selanjutnya ada formula untuk melakukan normalisasi lagi untuk nilai preferensi untuk setiap nilai alternatif 6 diberikan, atau P1 diberikan sebagai VI nilai akhir dari alternatifnya, WJ bobot yang telah ditentukannya. Untuk RIJ normalisasi matrik, nilai PI ini lebih besar mengindikasikannya bahwa alternatif AI lebih terpilih. Mungkin sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ren Nori. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang berkaitan dengan metode SAW ini, atau Simple Additive Weighting. Oke, di sini kita punya kasus, yaitu sebuah perusahaan IT membutuhkan seorang manajer IT yang akan diarahkan untuk mengelola dan memimpin departemen IT di perusahaan mereka. Dan perusahaan IT tersebut sudah mempunyai 4 kriteria yang akan menjadi acuan penilaian untuk memilih kandidat yang akan menjadi seorang manajer IT. Kriterianya tersebut ada 4. Yang pertama itu penguasaan aspek teknis. Kita namakan penguasaan aspek teknis ini sebagai C1, dan skala penilaiannya itu 10-100. Kemudian ada yang kedua, kemampuan memimpin. Kita namakan dengan C2, skalanya itu 10-100 untuk penilaiannya. Terus yang ketiga ada pengalaman kerja, kita namakan C3. Kita penilaiannya dalam tahun, maksudnya dalam tahun ini misalkan pengalaman kerja sudah bekerja selama 8 tahun, 10 tahun, 11 tahun, begitu seterusnya.
Untuk yang keempat atau yang terakhir, kriteria terakhir itu ada usia. Kita namakan dengan C4. Untuk penilaiannya juga sama dalam tahun. Jadi misalkan usianya udah 36 tahun, misalkan kandidatnya udah maksimal, kandidatnya udah 36 tahun atau 34 tahun, seperti itu. Oke, tadi yang sudah teman saya jelaskan ada langkah-langkah mengenai metode SAW ini. Untuk yang pertama itu kriteria. Jadi untuk yang langkah pertama itu menentukan kriteria yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan atau dalam membantu pengambilan keputusan. Oke, pengambil keputusan yaitu misalkan seperti HRD, manajemen ataupun direktur ataupun atasan memberikan bobot untuk setiap kriterianya dari C1 sampai C4 diberikan bobot. Untuk yang C1 yaitu penguasaan aspek teknis diberi bobot sebesar 40%. Kemudian C2 yaitu kemampuan memimpin, bobotnya itu 45%. Kemudian C3 ada pengalaman bekerja, bobotnya 10%. Kemudian C4 usia, bobotnya 5%. Di dalam presentasi, dalam PowerPoint terdapat atribut, ada benefit maupun cost. Maksudnya itu benefit yaitu semakin besar nilai yang ada dalam tabel nanti, hasil nanti, maka semakin baik anggapannya gitu, semakin dianggap baik untuk yang benefit. Untuk yang cost, jadi semakin kecil nilainya, maka dianggap semakin baik. Maksudnya seperti ini untuk contohnya. Benefit semakin besar. Jika C1 penguasaan aspek teknis ini lebih besar atau dengan nilainya 90, maka semakin besar nilainya itu semakin bagus untuk aspek teknis. Jadi kandidat ini menguasai teknis-teknis mengenai bidang IT. Kemudian untuk yang cost ini adalah kebalikannya. Jadi misalkan usianya semakin muda atau semakin kecil kan, semakin kecil, semakin muda, maka semakin bagus nilainya untuk dianggapannya. Seperti itu. Kemudian setelah menentukan kriteria, kemudian atribut-atributnya, terus bobot-bobotnya, kemudian setelah melakukan interview yang sudah dilakukan oleh HRD atau manajemen, hasil dari interview tersebut mempunyai 3 orang karyawan yang berpotensi sebagai kandidat untuk dipromosikan sebagai manajer IT. Yaitu yang pertama ada Yoga, kita namakan A1 atau inisialkan A1. Kemudian kandidat yang kedua yaitu namanya Faisal, kita inisialkan A2. Kemudian ada yang terakhir Rias, kita inisialkan dengan A3. Seperti itu. Kemudian langkah kedua yaitu rating. Langkah kedua dari rating itu mencocokkan dari setiap alternatif pada setiap kriterianya. Jadi menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Di sini tabel nilainya, nilai hasil interview. Bisa dilihat ada di presentasi, di PowerPoint di sebelah kiri ada nama Yoga, Faisal, sama Rias. Dan secara vertikal, secara horizontal ada kriterianya dari C1 sampai C4. Nilai tersebut itu merupakan hasil dari interview yang sudah dilakukan oleh HRD atau manajemen kepada calon kandidat dengan nilainya sebagai berikut yang sudah ditampilkan. Dan untuk C3 itu dalam tahun ya, yang tadi sesuai dengan skala atau pengisian nilainya, bahwa Yoga itu sudah pengalaman bekerjanya selama 8 tahun. Dan untuk Faisal pengalaman bekerjanya 10 tahun, dan untuk Rias pengalaman bekerjanya 7 tahun. Dan C4 kan adalah usia. Untuk Yoga usia 35 tahun, Faisal 32 tahun, dan Rias 29 tahun. Seperti itu pembacanya. Oke, setelah dibuatkan tabel seperti itu, kita akan dibuatkan menjadi matriks agar lebih mudah membacanya atau lebih mudah untuk melihat datanya. Secara vertikal
dari garis vertikal baris pertama itu adalah C1. Dan yang keduanya itu C2 dan seterusnya sampai C4. Dan untuk secara horizontal itu adalah yang pertama Yoga, yang kedua adalah Faisal, yang ketiga itu Rias. Oke, di sini ada langkah-langkah. Langkah yang ketiga itu normalisasi ya. Normalisasi. Kita menentukan benefit dan cost. Benefit dan cost itu jadi seperti atribut ya, atribut yang sudah ditentukan untuk menormalisasikan. Jadi yang ketiga itu adalah membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria atau C tersebut, C tadi contohnya C1 sampai 4. Kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut tadi. Ada benefit sama cost. Sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R setelah mendapatkan nilai dari benefit dan cost. Dan untuk benefit rumusnya seperti pada presentasi, seperti pada PowerPoint. Maksud dari benefit ini, jadi untuk C1 yaitu penguasaan aspek teknis tersebut termasuk ke dalam atribut keuntungan atau benefit. Karena apa? Karena semakin besar nilainya, maka semakin dianggap semakin baik. Jadi jika nilai dari benefit itu semakin tinggi atau semakin besar, maka dianggapnya semakin baik. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kaitkan, jadi penguasaan aspek teknis, menguasai wawasan mengenai IT, jika nilainya semakin besar itu kan semakin bagus, seperti itu. Dan di sini ada rumus, ada R11, ada R21, ada R31, maksudnya itu saya kurang memahami, tapi sesuai referensi saya mengikuti saja. Itu sebagai penamaan saja. Jadi R1 sama dengan itulah 79. 79 itu dari mana? 79 itu dari matriks tadi yang ini saya tampilkan. Dari matriks tadi yaitu 79 dan pembaginya atau maksnya itu dari mana? Dari 79, 86, 83. Seperti itu. Jadi kalau kita dibagikan 79 dan kenapa 86? Karena diambil dari nilai maksimalnya. Jadi diambil maksimalnya yaitu antara 79, 86 sama 83. Nilai yang paling besar itu yang mana? 86 kan? Maka 79 dibagi 86 hasilnya 0,91. Begitupun R21, R31 nilai maksimalnya sama semua. Untuk di C1 itu 86, cuman untuk pembaginya diubah mengenai sesuai berurutannya, yaitu 79, 86, 83 seperti itu. Kemudian untuk yang cost sama, hampir sama pengerjaannya, cuman di dalam rumusnya agak sedikit berbeda. Jadi tinggal dibalikan saja. Untuk yang cost itu jika kita kaitkan dengan metode ini atau kasus ini, jadi usia termasuk ke dalam atribut cost. Karena semakin usianya semakin muda atau semakin kecil, maka akan semakin baik dianggapnya, seperti itu. Jadi untuk rumusnya itu min terus nilai dibaginya, terus per nilai yang akan dibagi. Terus kenapa harus 29? Karena 29 itu nilai paling terkecil di dalam nilai yang untuk cost, untuk yang usia tersebut. Jadi 29 itu adalah nilai yang paling terkecil. Jadi 29 dibagi 35 hasilnya sekian. Begitupun seterusnya sampai 29 bagi 32, kemudian 29 bagi 29 hasilnya sekian. Seperti itu. Dan untuk benefit yang lainnya juga maksimalnya perhitungan sama cuman beda di angka saja. Oke, setelah kita sudah menghitung semuanya, maka hasilnya akan sebagai berikut. Jadi untuk yang C1
secara vertikal. C1 0,91 dapat hasilnya 0,91, kemudian 1, kemudian 0,96. Kemudian untuk yang C2-nya 1, 0,94, kemudian 0,95. Kemudian untuk C3 0,8, kemudian 1, kemudian 0,7. Kemudian yang C4 0,82, 0,9, dan terakhir angka 1. Itu hasil keseluruhan yang sudah dihitung. Seperti itu. Oke, setelah kita menentukan normalisasi R, maka kita akan menentukan nilai rankingnya, yaitu langkah yang terakhir. Jadi hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R tadi yang jumlah tadi dengan vektor bobot atau dengan bobot yang sudah kita tentukan tadi. Yang di C1 bobotnya berapa, C2 bobotnya berapa, seperti itu. Sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik. Alternatif terbaiknya akan keluar setelah perkalian ini atau penjumlahan sebagai solusi dalam menentukan keputusan. Nah, di sini ada V1, V2, V3. Maksudnya apa? Kita analogikan atau kita namakan V1 ini adalah yoga. Kemudian V2 adalah V2 adalah Faisal, kemudian V3 adalah Rias. Dan angka-angka ini asalnya dari mana? Untuk 0,4, 0,45, 0,1, 0,05 itu asalnya dari bobot tadi. Bobot tersebut berupa persen, kemudian didesimalkan. Didesimalkan sesuai dengan urutan kriterianya. C1 bobotnya 40%, kemudian kalau didesimalkan 0,4, maka kita tempatkan di awal. Kemudian 0,45 sama juga kita tempatkan yang di kedua, C kedua. Kemudian 0,1 kita tempatkan yang ketiga. Kemudian 0,05 kita tempatkan yang keempat. Kemudian 0,91, 0,91, kemudian 1, 0,8, 0,82 itu dari mana? Dari matriks yang sudah terkumpulkan tadi, hasil perhitungan tadi. Kita jumlahkan secara vertikal juga, secara horizontal. 0,91, kemudian 1, 0,8, 0,82. Dan itu untuk yang V1 dan V2-nya sama saja. Untuk bobotnya 0,4, 0,45, 0,1, 0,05. Cuman berbeda di angka matriks yang sudah diperhitungkan tadi. Seperti itu. Kemudian hasil penjumlahan dari masing-masing V tadi, maka ditentukan jumlah yang paling besar itu yang mana gitu. Dan hasil dari perhitungan ini, jumlah yang paling besar atau dengan ranking yang paling tinggi adalah V2, Faisal dengan angka 0,968. Kemudian urutan keduanya Yoga V1 0,935. Kemudian urutan ketiga V3 Rias maksudnya 0,9315. Maka hasil dari penjumlahan tersebut jadi nilai terbesar ada pada V2 tadi, yaitu Faisal, sehingga alternatif A2 itu masih itu inisialnya Faisal adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik dari sekian kandidat tersebut dengan perolehan ranking senilai 0,968. Jadi dengan kata lain, Faisal lebih direkomendasikan untuk dipilih sebagai manajer IT daripada kandidat yang lain. Seperti itu. Sekian presentasi di kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.